Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil. Amma ba'du, alhamdulillah wa sekalian. Di subuh hari ini dengan izin Allah kita kembali dipertemukan dalam kajian rutin. Insyaallah melanjutkan pembahasan dan pembacaan kitab Subul Salam ya, syarah hadis Bulughul Maram. Lanjutkan yang sebelumnya. Tentang air sumur berdoa ya. Sekarang dimulai dari kata wa jama'atis syafi'iyatu. Ada yang mau baca? Wa jama'ati syafi'iyatu, dan ulama syafi'iyah menggabungkan ya, mengkompromikan bainal ahadisi di antara hadis-hadis bi anna hadisa la yunajisu syai'un, bahwa hadis la yunajisu syai'un, air yang tidak najiskan oleh sesuatu pun, kama dalla lahu hadzal lafdu, sebagaimana ditunjukkan oleh lafaz ini, redaksi ini. Wa dalla alaihi hadisu baulil a'rabi, ya, dan hadis yang ditunjukkan oleh hadis kencingnya orang Arab gunung itu. Wahadisul istiqazi, dan hadis-hadis tentang bangun tidur ya, yang jangan memasukkan tangan ya ke dalam air sebelum dicuci terlebih dahulu. Wal ma'udaim, dan wahadisul istiqazi wal ma'i ya, berarti ya, dan tentang air yang tergenang. Wal wulughi ya, dan hadis tentang jelatan anjing ya, wulug. Laisat waridatan libayani hukmin najasati, ya, tidak mana ini? Oh maaf, salah pembacaan. Kita ulang lagi. Para ulama Syafi'iyah mengkompromikan, menjamak ya, antara hadis-hadis, bahwa hadis la yunajisu syai'un mahmulun alma balagul kullataini, ya, menunjukkan apa yang sampai kepada dua kullah.
Fama fauqahu ala ma balagul qulatain. Fama fauqahuma wa huwa katsir, dan apa yang di atas dua kula itu adalah hadis air yang banyak. Wa hadis al-istiqadhi wa hadis al-ma'idaim, hadis tentang bangun tidur dan air yang tergenang, mahmulun alal qalil. Ya, bisa dipahami maknanya, maksudnya adalah air yang sedikit. Wa inal hadawiyah, dan menurut hadawiyah, ini sudah kita bahas tentang hadawiyah di pertemuan sebelumnya. Anna hadis al-istiqadhi mahmul ala nadbi, bahwa hadis istiqad yang bangun tidur itu ya bisa diarahkan atau dipahami kepada hukum mandub, ya. Fala yajibu ghusluhuma lahu, tidak wajib mencuci keduanya, kedua tangan, ya, lahu, ya, baginya. Ya, jadi dalam memahami hadis-hadis yang berkaitan dengan air, ya, hukum air, ya, secara zahir, ya, bukan secara hakikatnya, itu bertentangan, ya, secara zahirnya. Nah, bagaimana di dalam menyikapinya, bahwa ada sebagian hadis yang menunjukkan, ya, bahwa air tidak dinajiskan, ya, dan juga ada larangan Nabi SAW, ya, untuk memasukkan larangan untuk tidak, ya, memasukkan tangan misalnya ke dalam air ketika bangun tidur, ya. Maka itu bisa dipahami, dan ini nanti berbeda pendapat apakah bisa dipahami ilatnya ataukah tidak, ya. Kalau dipahami ilatnya berarti khawatir ada najis, kan begitu. Khawatir ada najis yang dimasukkan ke dalam air sehingga menunjukkan bahwa air najis yang sedikit itu bisa menajiskan air itu, ya. Nah, menurut para ulama Syafi'iyah ini dikompromikan, ya, bahwa hadis-hadis yang menunjukkan larangan memasukkan tangan ke dalam air ketika bangun tidur, ya, dan juga hadis yang jangan kencing, ya, di air yang tergenang, ya. Berarti itu kan menunjukkan, kalau bisa dipahami ilatnya, berarti itu menunjukkan najis, bisa menajiskan, ya. Nah, maka komprominya adalah itu dipahami dalam keadaan airnya itu sedikit, ya, karena mereka membedakan antara air sedikit dan air yang banyak. Ya, cara membedakannya apa? Ya, berdasarkan hadis juga, hadis dua kulah itu, ya. Idzakan al maukulatain lam yahmilul khabas. Kalau air itu sampai dua kula, maka tidak mengandung najis, tidak dinajiskan. Maka itu yang menjadi patokan, ya, bagi mazhab Syafi'i dan juga Hanbali, bahwa perbedaan antara banyak dan sedikitnya air itu, ya, bahwa banyak itu dua kula atau lebih, kalau di bawah dua kula berarti itu sedikit. Nah, maka kalau ada hadis-hadis yang menunjukkan larangan, ya, memasukkan najis, ya, ke dalam air, maka itu berkemungkinan atau dipahami air tersebut adalah air yang sedikit, sehingga bisa dinajiskan, ya, oleh masuknya najis ke dalamnya walaupun tidak merubah salah satu sifatnya, begitu. Yang sedangkan hadis-hadis yang
menunjukkan air itu tidak terpengaruh oleh najis walaupun masuk ke dalamnya, yaitu dipahami dalam keadaan airnya itu banyak. Seperti dalam hadis sumur budoah ini. Ya, dalam hadis sumur budoah kan yang sedang kita bahas, hadis yang kedua ini, ketika Rasul ditanya ya tentang sumur budoah yang masuk ke dalamnya kotoran, bangkai, ya kain bekas haid. Itu kata Rasulullah, innal ma'a, sungguhnya airnya itu tahurun la yunajisu syai'un, tahur. Suci dan mensucikan, tidak dinajiskan oleh suatu pun. Ini menunjukkan bahwa air itu banyak dan tidak berubah ya, salah satu sifat. Ya, jadi najisnya itu tidak bercampur ya, tidak bercampur dengan seluruhan airnya dan tidak merubah ya salah satu dari tiga sifatnya, baik aromanya, rasanya atau warnanya. Ya, ini adalah berarti maknanya mengkompromikan thoriqatul jam'i di antara ya hadis-hadis, sehingga dengan cara mengkompromikan seperti ini pada hakikatnya hadis itu tidak bertentangan. Sedangkan menurut Hadawiyah bahwa hadis Hadawiyah ini kelompok Syiah Zaidiyah ya, Syiah Zaidiyah yang apa namanya tidak ekstrim ya, perbedaannya hanya apa namanya kecil ya, sehingga di Yaman khususnya menjadi mazhab fikih kita sendiri. Sedangkan dan ini tidak tersebar ya, kalau yang Syiah tersebar sekarang itu Syiah Rafidhah yang apa namanya ya, ekstrim ya, sudah jelas banyak apa kesesatan penyimpangannya. Jadi menurut kalangan Hadawiyah bahwa hadis istiqot ya bangun tidur artinya larangan untuk memasukkan tangan ya ke dalam air ya, dalam bejana, itu bisa dipahami diarahkan kepada hukum mandub saja, tidak wajib. Memahaminya ini sebagai mandub, tidak wajib. Ya, berarti bukan karena ada najis. Ya, gitu. Waqalatil Hanafiyah, dan ulama Hanafi berkata ya al-muradu bila yunajisu syai'un, yang dimaksud dengan tidak dinajiskan oleh sesuatu pun al-katsirul ladzi sabaqa tahdiduhu, itu yang banyak yang telah terdahulu ukurannya, penentuan ukurannya. Nah, mazhab Hanafi juga termasuk yang membedakan antara air sedikit dan air banyak. Cuman ukurannya berbeda dengan mazhab Syafi'i dan Hanbali. Menurut mazhab Hanafi, perbedaan antara sedikit yang banyaknya itu sebagaimana yang sudah ya sebelumnya sudah dibahas pada saat atau belum. Jadi menurut mazhab Hanafi, banyak itu kalau apa namanya gelombang air, kalau kita menggerakkan ya air ya bergelombang, gelombangnya itu sampai di ujung. Ya, kalau sampai di ujungnya berarti itu sedikit ya. Tapi kalau tidak sampai di ujung maka itu banyak. Itu dengan istihad saja ya. Tidak ada nas yang jelasnya, yang sorrynya. Nah, sedangkan kenapa tidak menggunakan hadis dua kula? Mereka para ulama Hanafiya itu menilai ada kecacatan wa qadahu fi haditsil qullataini bil ittirab. Mereka menilai adanya kecacatan dalam hadis dua kulah itu ya dengan ittirab, ya dengan goncang, tidak ajeg ya, baik dari segi sanad ataupun dari segi matannya. Kadzalika an lahul Imam Al-Mahdi fil Bahri. Ya, begitu juga dianggap ada ilat oleh Imam Al-Mahdi
Ya. Fil Bahri ya dalam kitab Al-Bahri ya atau Bahru apa ini Zuhar ya Jami lima Madhahibi Ulama Amsal. Dinilai hadisnya idhirab ya. Wa ba'duhum ta'awalahu, sebagian mereka mentakwilkannya, wa baqiyatul hadisi fil qalil. Dan hadis-hadis yang lain fil qalil ya adalah berkaitan dengan air yang sedikit. Ya, jadi hadis tentang biru budoa, sumur budoa ini menurut mazhab Hanafi sama ya dia adalah air yang banyak. Ya, air yang banyak yang dimasuki oleh najis tidak menajiskannya selama tidak berubah ya. Kalau berubah salah satu sifatnya kan semuanya sepakat. Kalau berubah salah satu sifat dari tiga sifat, baik air sedikit, air banyak, itu najis itu sepakat semuanya. Yang jadi perbedaan itu kalau air itu banyak, kalau air itu sedikit, ketika dimasuki oleh najis, apakah otomatis menajiskannya atau tidak, itu yang jadi perbedaan. Ya, nah berdasarkan hadis Biru Budoa ini menunjukkan kan mereka berpendapat kalau sedikit dimasuki najis itu otomatis menajiskan. Nah, kan di dalam sumur budoa ini tidak otomatis menajiskan, bahkan Rasulullah mengatakan airnya suci, mensucikan. Nah, maka ini menunjukkan air yang ada di dalam sumur budoa itu adalah air yang banyak, bukan air yang sedikit begitu. Ya, sedangkan air di yang lain dalam hadis-hadis yang lain ketika ada Rasul melarang untuk memasukkan tangannya ketika bangun tidur itu menunjukkan airnya sedikit sehingga kalau dimasukkan tangan yang dikhawatirkan di situ ada najis masuk ke situ jadi menajiskan gitu. Ya walakinnahu waridun alaihim hadisu bauril arabi ya dan tetapi datang kepada mereka hadis kencingnya Arab gunung fainahu kama arabta adalah ala annahu la yaduru qadirun najasati qalilal ma'i ya sungguhnya sebagaimana kamu tahu dalla ala annahu la yaduru bahwa hadis kencingnya Arab gunung itu ya menunjukkan bahwa sedikit najis ya tidak memadorotkan sedikitnya air. Ya, ini sebagai bantahan ya kepada ulama yang berpendapat bahwa kalau air sedikit dimasuki oleh najis yang sedikit otomatis menajiskan. Ya kan? Itu kan mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi tadi ya. Yaitu kencing orang Arab gunung itu kan kencing di masjid lalu disuruh untuk disiram ya disiram. Nah disiram itu kan artinya kemudian menjadi bersih ya tempatnya itu menjadi bersih. Nah itu menunjukkan bahwa air yang sedikit yang dipakai untuk menyiram air kencing ya itu kan tidak menajiskan tidak otomatis menajiskan ya kan justru itu membuat tempat itu menjadi bersih, menjadi suci. Ya, fadafa'athu syafi'iyatu bil farqi baina wurudil ma'i 'alan najasati wa wurudiha alaihi. Ya, maka para ulama Syafi'iyah itu menolak bantahan itu. Ini ada perdebatan ya di kalangan para ulama. Ya, dengan membedakan antara ya datangnya air kepada najis dan datangnya najis kepada air itu berbeda.
Jadi menurut para ulama Syafi'iyah dibedakan. Ya, kalau dalam hadis kencingnya Arab gunung itu air yang datang kepada najis. Ya, air yang disiramkan kan, disiramkan kepada najis. Itu sehingga mungkin terdorong menjadi menjadi bersih. Berbeda dengan hadis larangan memasukkan tangan ya ketika bangun tidur ke dalam air ya ke dalam air ya. Itu berarti kan kalau ada najis itu najis yang datang kepada air. Ya, jadi antara najis air datang kepada najis dengan najis datang kepada air itu berbeda ya. Itu berbeda. Idza faqalu maka mereka berkata idza waradat alal ma'i najasathu kama fi hadisil istiqad. Apabila ya najis yang datang kepada air, maka najis itu menajiskan air itu sebagaimana dalam hadis istiqad. Ya, yang bangun tidur dan larangan memasukkan tangan ke dalam air ketika bangun tidur. Ya, fa innahu la yadri aina batat yaduhu kan. Dan dia tidak tahu kemana bermalamnya tangannya itu. Ya dikhawatirkan dia memegang najis, yang memegang dubur misalnya gitu. Wa idza warada 'alaihal ma'u lam tadurruhu kama fi khabari baulil arabi. Ya, dan apabila air yang datang kepada najis, maka tidak memudaratkannya, tidak menajiskannya ya sebagaimana pada hadis kencingnya Arab gunung itu. Jadi membedakan antara dua hal itu. Membedakan. Wa fihi bahsun haqqaqnahu fi hawashi syarihil umdah dan padanya ada penelitian, pengkajian yang telah kami tahqiq ya, yang kami pilih yang benarnya, yang kuatnya di dalam hasyi ya, hasiah ya, catatan pinggir atau syarah ya, penjelasan bagi syarhil umdah ya, syarah umdah, syarah umdatil ahkam. Wa hawashi dau'in nahar dan juga hawashi kitab dau'in nahar. Ini kata Imam As-Sun'ani ya, penulis Subul Salam ini. Wa hasiluhu dan hasilnya, simpulannya annahum hakamu annahu waradatin najasatu alal ma'il qalili najasatu, bahwa mereka menghukumi ya apabila annahu idza warada najis datang kepada air yang sedikit maka itu menajiskannya, wa idza warada alaihi al-ma'ul qalilu lam yanjus, dan apabila air yang sedikit datang kepada najis tidak membuat air itu tidak najis ya, air itu tidak najis. Faja'alu illa ta'adami tanjisil ma al-wuruda ala najasah. Mereka menjadikan alasan tidak menajiskannya air adalah datangnya air itu kepada najis, walaisa kadzalik, dan tidak seperti itu. Ini bantahan ya dari penulis kepada istidlal atau hujah dari Syafi'iyah ya. Bali tahqiqu tetapi yang benar ya, annahu hina yaridul ma'u 'alan najasa, bahwa ketika air itu datang kepada najis, yaridu 'alaiha syai'an fasyai'an, datang kepadanya sedikit demi sedikit hatta yubni ya ainaha, sampai menghilangkan wujud daripada najis itu ya, wa tadhhaba qabla fanaihi, dan hilang najis itu sebelum hilangnya air itu. Ya, fala ya'ti akhiru juz'in minal ma'il waridi 'alan najasa, dan tidak datang bagian akhir dari air yang datang kepada najis illa waqad tahural mahallul ladzi tasalat bihi,
kecuali sungguh telah suci tempat yang najis itu bersambung dengannya. Ya, artinya setelah bersih, telah suci tempatnya itu dari najis sebelum habisnya air itu. Au baqiya fihi juz'un minha, atau tersisa ya bagian darinya, yapna wa ya talasya, ya hilang ya. Inda mulaqati akhiri juz'in minha yaridu alaiha minal ma, ya ketika bertemu dengan akhir bagian akhir ya darinya, dari najis itu yang air datang kepadanya, ya kama tabnan najasa wa tatalasa, sebagaimana hilang dan menyerap ya. Talasa idza waradat alal ma'il katsir, apabila datang kepada air yang banyak, bil ijma ya. Itu dengan ijma. Fala farqa baina hadza wa bainal ma'il katsir fi ibna'il kulli lin najasa. Maka tidak ada perbedaan antara ini dan antara air yang banyak di dalam menghilangkan fi ibna'il kulli, dalam seluruhnya itu, baik air yang banyak ataupun air yang sedikit yang disiramkan itu, ya di dalam menghilangkan najis. Bainal juz al-akhir minal waridi ala najasah yuhilu aina li kasratihi binisbati ila mabqiya minan najasah. Karena bagian akhir yang datang ya kepada najis, bagian akhir dari air ya yang datang kepada najis itu menghilangkan wujud najis itu karena banyaknya dia. Ya binisbah, ya dinisbatkan, ya dikaitkan dengan apa yang tersisa daripada najisnya itu. Jadi kalau dibandingkan najis dengan jumlah airnya, lebih banyak airnya. Falilatu fi adami tanjisihi biwurudihi alaiha, maka alasan tidak menajiskannya itu adalah dengan datangnya air kepada najis. Hiya kasrotuhu binisbati ilaiha, itu banyaknya dinisbatkan kepada najis itu, lebih banyaknya air dibandingkan dengan najis itu. Lal wurud, tidak semata-mata karena datangnya air saja. Fa'innahu la yuqalu tafriqatu, sungguhnya tidak masuk akal, tidak bisa masuk akal membedakan bainal wurudain, di antara dua datang itu, maksudnya antara najis datang ke air atau air datang ke najis, tidak masuk akal untuk dibedakan semata-mata karena datangnya. Bi'adna ahadahuma yunajisuhu dunal akhor, ya bahwa salah satunya menajiskannya sedangkan yang lain tidak. Ya, jadi ini menurut pandangan penulis As-Sun'ani, walaupun pada akhirnya kesimpulannya dia juga sama dengan Syafi'iyah. Artinya pada akhirnya kan apa yang disiram oleh para sahabat ya kepada kencing orang Arab gunung itu kan menjadi suci kan tempat itu, tidak najis. Ya, karena najis itu perlahan-lahan terdorong ya atau menyerap ke dalam tanah, ya sehingga membuat tempat itu menjadi suci. Begitu. Dan para ulama Syafi'i membedakan itu juga. Kenapa kemudian dibedakan antara air datang? Karena bisa juga tidak semata-mata datangnya, tapi dengan datangnya itu kan ada mendorongnya ya, mendorong najis itu, begitu ya. Sehingga pada akhirnya tetap saja bahwa antara hadis ya kencingnya orang Arab gunung yang disiram air itu tidak
tidak menunjukkan bahwa air yang dimasuki oleh najis itu yang sedikit ya, air yang menunjuk otomatis tidak najis karena sifatnya berbeda. Ini ada sifat mendorong gitu. Ya, ada sifat air itu mendorong najis. Ya. Sedangkan air yang sedikit yang dimasuki oleh najis itu bisa jadi menajiskan. Jadi sebetulnya berbeda sifat antara kejadian pada kencing orang Arab gunung dengan hadis istiqoz tadi ya, karena berbeda sifatnya sehingga tidak bertentangan, tidak tidak menentangnya begitu ya. Wa idza arabta ma aslafnahu, dan apabila kamu mengetahui apa yang telah kami jelaskan terdahulu, wa anna tahdidal katsir wal qalil lam yanhad ala ahadihim dalil, bahwa penentuan banyak dan sedikitnya air itu tidak tegak ya atas salah satu keduanya dalil. Ya, ini menurut penulis, ya menurut pandangan penulis ya Sonami ya, tapi kita tidak bisa menafikan para ulama mazhab itu banyak para ulamanya itu. Ya, dan ketika dikatakan tidak ada dalil, justru kan dalilnya udah jelas. Ya, gitu. Kita juga tidak melihat ini pendapat-pendapat dari penulis juga bukan suatu hal yang terlalu kita besar-besarkan ya. Lalu mengecilkan mazhab itu juga keliru. Justru kalau kita pelajari lagi pendapat dan dalil-dalil masing-masing mazhab itu mereka kuat. Ya, tidak bisa kemudian dikecilkan. Dikatakan ini nggak ada dalilnya, nggak mungkin. Para ulama tidak mungkin ya berpendapat hukum tanpa ada dalil. Ya, dan mereka punya kaidah-kaidah, punya cara memahami dalil, cara menyimpulkan dalil. Ya, begitu. Jadi kalau kita ingin mengetahui mazhab, maka pelajari di kitab-kitab besarnya. Kalau ingin memahami dalil-dalilnya, ya silahkan. Terus juga pahami juga bagaimana usul mazhab mereka, bagaimana kaidah-kaidah mazhab mereka. Sehingga kita tidak mudah mengecilkan mazhab. Karena mazhab ini kumpulan banyak ulama. Ya, kumpulan banyak ulama dari zaman ke zaman. Sekarang mau dibandingkan dengan satu orang gitu ya. Ya, satu orang ini apa namanya? dalam masalah mazhab, dalam masalah fikih ini. Jadi bukan tidak ada dalil. Kalau misalnya mau menyanggah ya, tidak tidak sependapat dengan mazhab, bukan tidak ada, tapi menurut yang menyanggah itu berarti dalilnya tidak kuat. Menurut dia ya, kalau yang lain belum tentu. Gitu ya. Fa aqrabul aqwili bin nadhari ila dalil. Maka pendapat yang lebih dekat dengan mengamati kepada dalil huwa qaulul Qasim bin Ibrahim wa mamahu, pendapat Qasim bin Ibrahim dan yang bersamanya, wa huwa qaulu jama'atin minas sahabah, sekelompok dari sahabat sebagaimana dalam kitab Al-Bahar tadi itu. Walaihi datu min aimatil alil mutahirin, dan terhadap pendapat ini juga ada sejumlah para ulama ya, dari apa namanya yang ulama-ulama belakangan. Wahtarahu minhum al-imam Syarafuddin, ya memilihnya antaranya adalah Imam Syarafuddin mungkin An-Nawawi ya. Wa qala Ibnu Daqiqir innahu qaulun li Ahmad ibn Hanbal, ya wa nasarahu ba'dul mutahirin min atba'ihi, ya membelanya sebagian ulama belakangan dari pengikutnya, warajahu aidan min atba'i Syafi'i,
dan menguatkannya juga ya di antara pengikut Syafi'i Al-Qadi Abu Hasan Ar-Ruyani Syaibu Baharil Madhab qalahu fil ilmam. Wa qala Ibnu Hazm bil Muhalla ya Ibnu Hazm Al-Andalusi yang bermadhab Zahiri ya. Innahu ruwiya an Aisyah ummul mukminin, diriwayatkan dari Aisyah ummul mukminin wa Umar bin Khattab wa Abdullah bin Mas'ud Ibnu Abbas Hasan bin Ali bin Abi Thalib Maimunah ummul mukminin Abi Hurairah Hudzaifah bin Al-Yaman Aswad bin Yazid Abdurrahman akhihi wa ibnul Musayyib Abni Abi Layla wa Sa'id bin Jubair wa Mujahid wa Ikrimah wa Qasim bin Muhammad wa Hasan al-Basri wa ghairu haula ya, dan selain daripada mereka. Ya, jadi penulis Imam As-Sun'ani menguatkan pendapat dengan tidak membedakan antara air yang sedikit dan air yang banyak. Ya, ini berarti pendapat mazhab Maliki. Ya, pendapat mazhab Maliki yang dikuatkan berarti. Bahwa tidak dibedakan antara air yang sedikit dengan air yang banyak, dan untuk membedakan najis atau tidaknya itu hanya dengan perubahan saja. Apakah berubah tidak salah satu dari sifatnya, ya, gitu. Yaitu apa namanya, warnanya, ya, launu, au ta'mu, au rihu, rasanya atau aromanya. Nah, kalau salah satu dirubah dengan najis, salah satu dari sifatnya itu, maka semua ulama sepakat menjadi najis. Hanya yang jadi perbedaan pendapat itu tadi, kalau airnya sedikit, ya lalu dimasuki oleh najis, apakah otomatis menajiskan atau tidak? Di situ perbedaannya di situ. Kalau menurut mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, ya, mazhab Hanbali, itu menjadi najis walaupun tidak berubah salah satu sifatnya kalau airnya itu sedikit. Berbeda dengan Maliki, tidak najis selama tidak berubah walaupun air itu sedikit, dan tidak membedakan tadi antara sedikit dan banyak. Hanya ukuran sedikit dan banyak. Kalau mazhab Hanbali dan mazhab Syafi'i itu bedanya, yang membedakannya itu 2 kulah ukurannya. Sedangkan mazhab Hanafi bukan menggunakan 2 kulah, ya, tapi menggunakan ijtihad lain, yaitu gelombang air itu kalau sampai ke ujung berarti itu sedikit, kalau tidak berarti itu banyak. Ya, atau muridnya mengukur, ya, Abu Yusuf asroh fi asroh 10 kali 10 ya. Lupa 10 apa itu di ukurannya itu. Jadi itu ya perbedaan pendapat para ulama berkenaan dengan air. Begitu. Sampai di situ dulu pembahasan kita. Kalau ada yang ditanyakan, silakan. Alhamdulillah. Syukran jazakallah khairan pada Al-Ustaz atas penjelasannya berkaitan dengan bab air ini, Masya Allah ya. Banyak sekali faedah yang kita dapatkan dari apa yang disampaikan oleh Ustaz. Barangkali dari iwas kalian ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Sepertinya tidak ada, Ustaz. Ya, cukup. Ya, dicukupkan saja. Alhamdulillah, iwas kalian, Bapak Ibu, rekan-rekan, kajian pada pagi hari ini dicukupkan. Terima kasih atas kehadirannya dan atensinya, perhatiannya. Semoga kita dikuatkan untuk terus bisa menimba ilmu bersama Ustadz di Lembaga Mais Institute, dan mudah-mudahan juga kita diberikan kesehatan, kelancaran dalam setiap urusan. Demikian, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.